mengembangkan kualitas pendidikan di masa kini atau di masa pandemi. Sebelumnya perkenalkan, saya Indonesia Amanda, mahasiswa Universitas 11 Maret S1 Transfer Akuntansi. Di sini saya akan bahas apa sih itu pendidikan. Pendidikan, semua orang itu kan memerlukan pendidikan untuk membangun karakter mereka, ya kan. Nah, pendidikan itu sendiri itu kalau di Indonesia itu ada visi misinya, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat mandiri dan berkepribadian dan berlandaskan kepada gotong royong atau saling membantu. Nah, misinya apa sih dengan ada pendidikan ini tuh untuk meningkatkan kualitas manusia, terus sebagai pengembangan pendidikan yang merata untuk seluruhnya. Nah, pendidikan ini dapat membentuk karakter. Itu ada 4 karakter, yaitu what's your truth, they become what's your word, they become action, what's your action, they become habits, and what's your habits, they become character. Nah, jadi apa sih manfaatnya pendidikan? Nah, manfaat pendidikannya itu yang tadi itu untuk kita tuh saling membantu untuk meningkatkan perekonomian negara kita juga. Karena dengan adanya pendidikan itu kita akan berpikir semakin luas, kita akan tahu untuk menemukan solusi-solusi dari masalah-masalah yang ada. Nah, terus bagaimana sih caranya kita untuk meningkatkan mutunya itu ada dengan komitmen untuk berubah. Nah, maksud komitmen untuk berubah di sini itu apa sih? Nah, komitmen untuk berubah di sini itu yaitu kita ingin maju, kita ingin lebih maju lagi gitu daripada sebelum-sebelumnya. Terus yang keduanya itu adanya pemahaman itu wilayah sekolah. Kenapa wilayah sekolahnya itu perlu untuk melihat bagaimana sih untuk meningkatkan kualitas dari sekolah itu. Terus yang ketiga itu kita melihat adanya visi masa depan yang jelas, yaitu untuk dipegang oleh semua orang atau lembaga tersebut. Nah, dengan visi misi itulah maka suatu pendidikan itu akan dituntut dan diarahkan agar kita fokus dan berkomitmen dalam memberikan kualitas untuk pendidikan. Nah, yang keempat itu adanya rencana implementasi mutu. Nah, rencana implementasi mutu ini bagi sekolah itu harus menjadi pedoman dalam proses implementasinya yang secara kontinu atau secara terus-menerus, dan harus diperbarui untuk menyesuaikan zaman ke zaman. Nah, bagaimana sih pendidikan pada masa COVID ini itu? Yang pertama itu jadinya adanya revolusi industri 4.0. Nah, pada industri 4.0 ini tuh akan lebih cepat dari yang kita bayangkan, karena teknologinya akan terus berkembang dan tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan dunia pendidikan. Nah, bagi kita nih yang mulai ini akan semakin dinamis seiring dengan kecakapan penggunaan perangkat digital dan mampu mengakses ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Nah, selanjutnya itu ada konsep pembelajaran dengan blended learning. Nah, di sini itu untuk mengkomunikasikan bagaimana sih kita yang selama ini belajar tatap muka bertemu langsung, tapi kita harus belajar di depan perangkat kita, itu ada laptop, ada tablet, dan semacamnya. Nah, selanjutnya itu ada sistem pembelajaran yang bersifat student center, itu dimana itu pengajar atau guru atau dosen itu memfasilitasi siswa untuk lebih berpikir kreatif. Jadi tidak hanya menurut soal mengerjakan buku, tapi bagaimana sih implementasinya untuk diimplementasikan nyatanya. Terus yang selanjutnya itu ada guru atau dosen itu dibentuk untuk lebih dinamis dan mampu menciptakan suasana interaktif serta berbagai bahan ajar yang menarik untuk diekspor peserta didik. Kenapa? Karena kita sekarang mengajarnya melalui laptop masing-masing. Kalau misalnya kita guru atau dosen tidak melakukan komunikasi dua arah, kayak gitu kan juga akan menjadi
bos rajin kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada sumber studi atau penelitian itu menunjukkan bahwa brand yang maju ini secara nyata dapat meningkatkan antusiasme serta kemampuan analisis serta profesionalitas peserta didik. Nah, selanjutnya itu untuk menjadikan peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan konstruksi pemahaman dari proses eksplorasi dan hanya sekadar menerima bahan aja secara pasif di kelas. Nah, yang keempat itu proses pembelajaran tidak pada ruang dan waktu serta lebih fleksibel dalam hal model pembelajaran, subjek dan mekanisme pembelajaran. Nah, jadi intinya itu untuk pengembangan ini kita tuh tetap harus mengikuti kemajuan zaman. Kita harus melihat kualitas dan meningkatkan kualitas dari pendidikan. Sekian dari saya, tidak ada salah mengenai observasi.